Bapak Ibu yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sampailah kita pada pilar terakhir dari bagaimana mengasuh anak tangguh di era digital, yaitu bijaklah berteknologi. Jadi kita sudah membicarakan kesiapan menjadi orang tua, bagaimana melibatkan ayah secara optimal dalam pengasuhan anak. Ketiga, bagaimana berkomunikasi. 4, bagaimana mengajarkan anak pengenalan agama dan penerapannya sendiri. Kelima, bagaimana mempersiapkan anak untuk balik. Dan yang keenam, baru saja kita selesai membahas tentang mempersiapkan anak balik. Dan yang ketujuh, sekarang ini, bijak berteknologi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya bicara digital, anak-anak kita lah penghuni asli dari dunia itu, ya kan? Karena mereka jauh lebih canggih, jauh lebih cerdas, jauh lebih banyak tahu dari kita. Setuju? Kita inilah yang menumpang di dunia mereka itu. Kita inilah yang imigran gadget, ya. Jadi Bapak Ibu, banyak sekali yang harus kita bahas, kemudian sepakati dan terapkan. Pertama, kita harus sepakati bahwa anak kita anak masa depan. Perkembangan teknologi akan mengalami percepatan yang luar biasa sehingga tidak bisa terkendalikan lagi, tidak sampai otak kita untuk melihat ke depan bagaimana bentuknya. Jadi oleh sebab itu kita bicara sama anak kita tentang sifat internet yang dimanfaatkan oleh beda pornografi. Dulu pornografi, untuk melihat itu orang harus sembunyi-sembunyi beli majalah, bacanya juga sembunyi-sembunyi, keluar dari tokonya lihat kiri kanan ada orang yang lihat apa enggak. Tapi kan sekarang itu dengan mudah ada dalam genggaman tangan anak kita, iya kan? Sifatnya internet pornografi itu 4A, Bapak Ibu. A, accessible, mudah diakses, nggak repot-repot, laptop bisa, tablet bisa, handphone juga bisa, games juga bisa. Kedua, affordable, murah. Tambah pulsa 5.000 bisa akses internet kan? Iya, berarti bisa dong terbuka berbagai macam kemungkinan untuk anak melihat apa saja. Yang ketiga, dia agresif. Ya, dia yang bukannya nyerang, dia yang nyari anak kita, bukan anak kita cari dia. Oleh sebab itu makanya kalau kita berbicara dengan anak kita jangan menyalahkan. Dan jangan juga menuduh. Masalahnya siapa yang bikin rumah wifi, TV berbayar, games tersedia, dan handphone di tangan. Bagi yang nggak punya semua fasilitas itu, tapi kan ngasih 3.000-5.000 untuk pergi ke warnet atau PlayStation. Sama aja. Ya, jadi sifatnya agresif. Yang keempat adalah anonymous. Ya, hanya orang itu sama Allah yang tahu dia mengakses apa, lihat apa. Ya kan? Apakah Bapak Ibu tahu bisa mengikuti? Ya, percakapan, aksesnya anak, semuanya enggak. Jadi ini kita harus bahas dengan anak kita. Kita tahu itu anonymous, tapi kita harus kuatkan dengan hal-hal yang udah kita bicarakan sebelumnya. Bahwa nak, innallaha khabirum bima yasnaun. Allah itu maha melihat nak, maha kuasa dan maha mengetahui. Jadi jangan sembunyi. Kamu sembunyi dari ayah dan mama, kamu tidak bisa sembunyi dari Allah. Oke. Nah, jadi apa sih bagaimana bahaya pornografi tersebut? Saya akan memberikan contoh berikut ini pada Anda dengan cara yang sangat mudah. Saya ambillah sebuah gelas diisi air bening. Ini perumpamaan yang hasil riset dari teman saya Joanne Hamilton yang baru berpulang Desember yang lalu. Jadi Ellie, dia bilang, inilah keadaan anak kita yang dianugerahkan Allah kepada kita. Bening, bening. Ya, walaupun tidak setara dengan bulan. Lalu, ini pornografi. Dalam bentuk apa saja yang dilihat oleh anak kita. Masukkan ini 1 tetes saja. Apa kabar? Berubah tidak teman-teman? 1 tetes saja. Apa sih 1 tetes ini? Joanne bilang yang 1 tetes ini adalah sekedar iklan. Bayangkan yang dilihat anak dari gadgetnya. Lebih dari itu kan? Nah, inilah yang mempengaruhi otak anak kita. Ujungnya, kita bahas pada kesempatan lain. Tapi satu pesan saja, dia merusak bagian fungsi mulia otak yang membedakan kita dengan binatang.
Kalau kita melihat orang sekarang bertingkah laku seperti binatang, jangan-jangan dia telah tercemar otaknya dengan pornografi. Nggak tahu dari usia berapa dan tidak tahu separah apa kerusakannya. Oleh karena itulah teman-teman, untuk bijak berteknologi, ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi untuk anak kita bijak berteknologi, Bapak Ibu harus merumuskan terlebih dahulu. Satu, kenapa sih anak harus pegang gadget? Kedua, pada usia berapa? Ya. Kalaupun dari kecil Anda ingin perkenalkan, jangan karena sepupunya punya. Dan kalau Anda perkenalkan, Anda harus tahu ujungnya anak ini akan kecanduan. Jadi misalnya, kalau diperkenalkan pada usia kecil, karena dia misalnya pengen lihat hiburan ataupun hal-hal yang ingin Anda perkenalkan, maka 3 tahun, 3 menit paling lama, 4 tahun, 4 menit paling lama. Dan itu harus Anda dampingi dan tidak bisa di tangannya sendiri. Anda nggak bisa mengatakan, ini anak saya pulang dari Amerika nih, korban Silicon Valley. Ya nggak bisa begitu. Ya, kalau anak 4 tahun udah tidak bisa Anda kendalikan, apa kabar kok dia 10? Ya, jadi Anda harus punya reason why. Mengapa anak Anda harus pegang gadget, usia berapa, apa manfaatnya, apa mudaratnya, selain dari tujuan tadi ya, manfaatnya, mudaratnya apa, dan dia mengerti tidak fungsi dari benda yang ada di tangannya atau fasilitas wifi yang tersedia di rumah. Itu memungkinkan Anda akan lebih mudah mencari informasi, kamu bisa mengerjakan tugasmu, kamu bisa sejuta alasan, sejuta manfaat. Tapi jangan lupa mengatakan bahwa dari sini pun banyak sekali bahayanya. Oleh sebab itu Allah mengajarkan pada kita untuk menahan pandanganmu, jaga kemaluanmu. Nanti kapan-kapan riset menunjukkan apabila pandangan tidak ditahan, ya riset otak menunjukkan kemaluan tidak bisa dikendalikan. Oke. Jadi kita memberikan gadget itu, buatlah batasannya, buat aturannya, berapa lama dia pegang, batasannya apa, kita juga mesti kontrol, tetap masih bisa dibicarakan, aturan itu makanya harus dibuat berdasarkan kesepakatan dan kalau perlu tanda tangan kontrak. Jadi nggak hanya sekedar memberikan saja, kalau Anda memberikan saja Anda benar-benar abai, Anda pingsan, nggak ngerti gitu loh konsekuensinya apa. Jadi bekali dan dampingi anak memanfaatkan teknologi itu semaksimal mungkin, ya. Dan juga ajari mereka untuk bijak juga, bukan hanya dengan gadgetnya, tapi bersosmed ria. Penggunaan Twitter, penggunaan Facebook, ya, penggunaan Line yang sulit sekali dikontrol. Kemudian lakukan kontrol, bisa dipasang ya alat kontrol berbagai macam caranya. Itulah karena kita tidak boleh tetap bodoh mengasuh anak di era digital. Kita harus terus-menerus meningkatkan diri. Banyak fasilitas-fasilitas misalnya seperti Kakadu yang bisa diinstal di gadget, ya. Dan banyak sekali di dunia ini disarankan beberapa cara untuk memfilter handphone maupun komputer di rumah Anda. Ajak anak untuk mencari hal-hal yang positif, ya. Menkominfo dengan berbagai programnya, juga Telkomsel itu telah menyediakan white list. Jadi hanya bergerak di white list, ya. Dunia juga mempunyai white list. Jadi list-list yang program-program ataupun web ataupun apa yang positif yang bisa diakses oleh anak, dan jelaskan bahwa melihat itu menambah pengetahuan, meninggikan derajat orang berilmu lebih baik daripada yang tidak berilmu, bisa mencipta, berkreasi, ya, dan belajar banyak hal. Nggak bisa main gitar, ya, nggak bisa potong rambut, semuanya hal-hal yang positif. Buka seluruhnya kemampuan anak Anda yang positif, seperti Anda membuka kipas, ya, kan kipas ada tiang-tiangnya. Semua potensi itu sekarang bisa dikembangkan lewat internet, ya kan? Bagaimana teknologi itu membantu mengembangkan kemanusiaan, bukan menghancurkannya. Selamat berjuang. Saya tahu ini tidak mudah, tapi yakin harus bisa. Bayangkan di sini bahwa anak kita adalah anak yang sukses, sehat, juga otaknya, dan adalah anak yang menyejukkan mata dan menyejukkan hati, permata hati kita, teman kita bersama-sama di surganya. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.